Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Anak-anak, apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari pertama di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup kembali udara di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang oleh Allah diberkahi berbagai macam subhanallah kenikmatan. Bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua adalah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari yang ketiga adalah itqum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka ada 3 golongan yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada 3 golongan. Yang pertama, ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia bersyukur kepada Allah. Jadi datang Ramadan dia bersyukur, menikmati Ramadan, menikmati jamuan dari Allah, menikmati berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi golongan yang pertama ini oleh Allah adalah dia diberi nikmat bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak, kita bersyukur tidak dengan datangnya Ramadan? Ya. Nah, lalu golongan yang kedua, dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia biasa-biasa saja. Mau datang mau tidak Ramadan, dia biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaannya sama sekali dengan datangnya Ramadan ataupun tidak. Nah, itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang datang di bulan suci Ramadan justru membuat dia merasa resah gelisah, tidak bebas berbuat apapun. Nah, dari ketiga golongan tersebut, anak-anak, kita termasuk golongan yang mana? Ya, apakah golongan yang bersyukur, bergembira, yang kedua golongannya biasa-biasa saja, atau yang ketiga justru golongan yang tidak mau menerima dengan datangnya bulan suci Ramadan karena harus puasa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah segala ibadah kita yang sunnah itu diangkat menjadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita oleh Allah tadi diberikan gelar la'alakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan kenikmatan. Ya, makanya kita harus memperbanyak iman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak hanya dengan ucapan iman, tapi dengan amal soleh. Nah, pada bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Ya, mulai dari berdoa kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Nah, makanya anak-anak, pada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bulan suci Ramadan ini segala amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa membaca Al-Qur'an? Karena membaca Al-Qur'an nanti ketika hari kiamat datang, banyak ketika nanti terjadi bulan kita tidak tahu terjadi kiamat, ya, terjadi kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan harinya, waktunya, tetapi bagi kita bagaimana mempersiapkan agar kiamat itu dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari kiamat, ya, seseorang tidak bisa menolong dirinya selain amalnya. Ya, seorang ibu tidak bisa menolong anaknya, seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, seorang kaya raya hartanya tidak bisa menolongnya,
seseorang yang punya mobil di mana-mana, mobil yang puluhan bahkan ratusan, mobilnya itu tidak bisa menolongnya. Seseorang yang mempunyai rumah ladang di mana-mana, maka rumahnya itu tidak bisa menolongnya. Nah, tetapi di hari kiamat ada amalan, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka nanti Al-Quran akan menolong kita, akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Nah, alhamdulillah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa membaca Al-Quran, kita maksimalkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa ingat kepada Allah. Bisa one day one juz, ya, satu hari satu juz, ataupun satu hari itu beberapa halaman. Yang penting perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, bagi anak-anak, kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita diberikan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini, mulai dari tanggal 1 ini sampai beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran, kemudian pahami artinya, kemudian maknai segalanya, lalu kita amalkan, lalu kita dakwahkan kepada teman, juga kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan ini diberikan gelar la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan takwa ini nanti kita mendapatkan medali takwa ketika berakhir bulan Ramadan, kita mendapatkan gelar takwa, medali takwa, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba Allah yang soleh. Itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.